Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 Juli berjudul Percaya Saja. Injil adalah kabar baik. Namun yang penting kita harus mengerti isi dan muatan kata baik di situ. Ya, kita tidak boleh memahami kata baik menurut versi kita sendiri. Pengertian baik dari Injil harus dipahami sesuai dengan versi dan sudut pandang Tuhan. Kalau kita, saudaraku sekalian, membaca Injil dan melihat sejarah gereja mula-mula yang dimulai dari Yerusalem, yang ditulis dalam Kisah Rasul, kita dapat temukan bahwa mengikuti Yesus adalah jalan yang sukar. Tuhan tidak memberikan garansi jaminan hidup nyaman di bumi di hari-hari ke depan yang akan dilalui. Tetapi Tuhan mengajar orang percaya untuk percaya saja. Untuk percaya saja. Dan Tuhan menggaransi bahwa mereka yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan dirugikan dan tidak akan dipermalukan di kekekalan. Ada orang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak, boleh atau tidak. Tapi Yesus menyatakan satu pernyataan yang sekilas tidak nyambung dengan pernyataan orang tersebut. Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, di balik keinginan orang tersebut mengikuti Yesus, ia mau menikmati sebuah kenyamanan. Ya. Yesus menunjukkan bahwa mengikut Dia akan menjalani hidup yang sulit, sebab pengikutnya harus menjalani hidup sama seperti hidup yang dijalaninya, ya, yaitu jalan penderitaan dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus datang untuk melayani dan memberi diri menjadi kurban bagi tebusan dosa manusia. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya dan dari sanak keluarganya, Elohim Yahweh juga tidak memberikan jaminan atau garansi bahwa Abraham akan menikmati kenyamanan di perjalanan hidupnya ke depan, saudaraku sekalian, ya. Abraham harus hanya percaya saja. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, bertahun-tahun tidak memiliki anak, bahkan kemudian sampai mati dia tidak menemukan negeri yang dijanjikan, ya. Sebab negeri itu kan tidak ada, tapi belum ada. Negeri itu, saudaraku, baru bisa dinyatakan nanti ketika Yesus memerintah di langit baru dan bumi yang baru. Saudaraku sekalian, mengikut Yesus bukan jalan yang mudah, yaitu kalau mengikut Yesus dengan benar, ya. Mengikut Yesus dengan benar artinya bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan, menjalani kehidupan yang bersih, tidak bercacat dan tidak bercela, ya, serta mengabdi sepenuhnya kepadanya dalam pengiringan kepada Tuhan. Sering, ya saudaraku, sering seakan-akan Tuhan memperlakukan kita sama dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bahkan kadang-kadang Tuhan juga tidak menunjukkan hal-hal spektakuler yang membuat kita bisa memberikan testimoni atau kesaksian kepada orang lain bahwa ikut Tuhan itu menguntungkan. Sehingga kita tidak memiliki kesaksian atau testimoni yang menunjukkan keperkasaan dan keajaiban Tuhan serta kebaikannya secara khusus, ya, secara khusus. Nah, dalam keadaan seperti ini, apakah kita tetap setia, bahkan lebih bersungguh-sungguh? Ya, ini masalahnya. Apalagi keadaan seperti ini, kita tetap setia, bahkan lebih bersungguh-sungguh. Orang Kristen yang dewasa tidak lagi menuntut harus mengalami mukjizat atau perbuatan Allah yang spektakuler, tetapi lebih mengutamakan bagaimana menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, pada umumnya kita berharap memiliki testimoni yang melaluinya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan kita luar biasa, ya, dan menguntungkan sekarang ini, ya.
dan menguntungkan sekarang ini. Seperti obat suplemen yang dijual ya hari ini ya, supaya diminati maka harus ada testimoni-testimoni. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan sering tidak ada testimoni yang membuat kita dapat memikat orang untuk menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak ada hal-hal yang spektakuler yang dapat kita saksikan. Hal ini bisa membuat hati kita kecut. Namun demikian kita harus percaya saja. Percaya bahwa kalau kita benar-benar menjalani hidup kekristenan yang benar, pada saatnya kita dapat menemukan testimoni dari pengalaman pribadi bahwa Allah itu hidup. Testimoni tersebut akan terbangun dalam wujud kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, saudaraku. Kehidupan yang membangunkan atau memberikan sukacita kebahagiaan kita ya, terhadap pengharapan memperoleh kemuliaan bersama dengan Kristus, dan kita akan bersedia mempersembahkan hidup sepenuhnya tanpa batas. Kita rela menderita bagi pekerjaan Tuhan. Nah, di sini baru kita mengerti Injil yang sejati, bahwa Injil yang sejati itu mengubah kita menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan ini menjadi kesaksian atau testimoni bagi orang di sekitar kita, dan tentu juga bagi dunia. Injil adalah kabar baik. Injil yang benar akan membuat hidup kita tidak mapan di bumi, mengganggu kenyamanan dan kemapanan hidup versi dunia. Tapi itulah, saudaraku, Injil yang benar, yang memang tidak memberikan jaminan kita akan menapaki hari-hari hidup dalam kenyamanan dan kemapanan. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu kita bisa menjalani hidup seperti yang Yesus jalani, saudaraku. Ya. Kalau kita tidak mengalami kehidupan seperti ini, menderita bagi Yesus, ya, dan benar-benar mengalami perubahan untuk makin serupa dengan Yesus dan menolong orang lain untuk serupa dengan Yesus. Kalau tidak begitu berarti kekristenan kita palsu. Dan menjadi keprihatinan kita hari ini, lebih banyak gereja yang tidak mengenal kebenaran seperti ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.